wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ika Heni Rahayu. Saya guru BK kelas 7. Biasanya anak-anak memanggil Bu Heni. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa dalam situasi pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan di rumah, belajar dari rumah, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Ya, baiklah anak-anak. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini nanti, Bu Heni ingin menyampaikan materi mengenai penyesuaian diri terhadap lingkungan baru. Nah, jadi ini sesuai dengan yang kalian rasakan saat ini. Kalian lulus dari SD kelas 6 ke SMP pasti akan menemui hal-hal yang baru. Nah, jadi apa sih penyesuaian diri itu? Ada yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangan atau memberikan pendapat. Oke, baiklah. Jadi penyesuaian diri itu adalah suatu proses individu mencapai keseimbangan dalam memenuhi kebutuhannya di lingkungan baru. Misalkan, ada yang bisa kasih contoh? Nah, contohnya apa? Kalian lulus dari SD ke SMP. Mungkin ada beberapa dari teman kalian itu ada yang sama, tetapi saya yakin sebagian besar pasti teman-teman kalian nanti akan baru ya. Jadi terdiri dari beberapa desa. Mungkin kalau dulu di SD misalkan itu kan biasanya mayoritas di situ dari desa setempat. Nah, di sini beda lagi. Kalau di SMP itu mayoritas nanti teman-temanmu itu dari satu kecamatan. Jadi terdiri dari beberapa desa. Nah, jadi nanti materinya ini selain pengertian itu yang kedua yaitu manfaat dari menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau dengan sekolah baru. Terus yang ketiga, apa sih efek samping atau dampak apabila seseorang anak itu gagal dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan atau sekolah baru. Terus yang poin terakhir itu bagaimana sih cara-cara supaya kita dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan sekolah yang baru. Baiklah anak-anak, mari kita simak poin selanjutnya. Nah, untuk poin yang kedua yaitu manfaat dari menyesuaikan diri dengan sekolah baru. Yang pertama apa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, jadi yang pertama itu anak akan menjadi percaya diri. Nah, percaya diri itu dalam hal apa? Jelas dalam hal yang positif. Misalkan kalian punya teman baru, otomatis kan percaya diri. Nah, setelah itu akhirnya apa? Termotivasi di dalam hasil belajarnya. Kalau anak yang percaya diri itu insya Allah hasil belajarnya juga optimal. Terus yang kedua apa? Ada yang tahu? Bisa menambahkan? Oke, yang kedua yaitu seorang siswa yang berhasil menyesuaikan diri pasti akan mudah bergaul dengan teman. Jadi tidak hanya dengan teman sekelasnya, namun jadi beberapa kelas ya. Jadi nanti di SMP itu kan tidak hanya satu kelas seperti di SD. Jadi di SMP nanti biasanya kalau di sini di SMP Pangkur ini terdiri dari 7 kelas ya, dari 7A, B, C, D, E, F, G. Nah, dari situ kalian juga akan mudah bergaul kalau sudah berhasil menyesuaikan diri. Terus yang ketiga, ini poin yang terakhir. Anak yang berhasil menyesuaikan diri itu biasanya dia mampu bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada tugas kelompok, ada tugas piket, itu pasti mudah ya. Jadi mudah langsung bergabung dengan kelompok-kelompok kalian. Beda dengan anak yang tidak bisa atau gagal menyesuaikan diri. Nah, itu yang poin kedua anak-anak. Terus selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah apa?
bagaimana dampak anak yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah barunya atau lingkungan kelas barunya. Nah, jadi dampaknya atau efek samping yang pertama biasanya ini berdasarkan juga kasus-kasus yang sudah ditemui di beberapa sekolah, anak akan sering menyendiri. Nah, biasanya anak yang menyendiri ini akan merasa terisolir. Akibatnya apa? Jika terisolir, dia takut masuk sekolah. Akhirnya mogok sekolah itu juga bisa seperti itu. Nah, itu dampak yang pertama. Terus yang kedua, membolos. Ya, jadi kasus membolos ini pasti kalian juga sering mendengar ya di beberapa sekolah. Kasus membolos ini misalkan dari rumah berangkat. Nah, ternyata apa? Di jalan itu belok jalan. Maksudnya ada apa namanya? Biasanya kalau membolos ini ada yang janjian nanti di tempat PS, di warnet, di angkringan, seperti itu. Itu juga bisa efek samping dari gagal menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena dia merasa di kelasnya itu tidak punya teman. Makanya dia mau sekolah semangatnya udah nggak ada. Tuh. Terus yang ketiga apa kira-kira? Nah, menjadi korban bully. Ini yang ketiga, ini yang paling penting. Jadi biasanya kalau anak yang memang susah bergaul itu dia ibaratnya menjadi ini pemicu pembuliannya teman-teman itu. Nah, makanya saya harap anak-anak ya kelas 7 ini terutama kalian harus bisa menyesuaikan diri dengan baik. Jadi tidak hanya di lingkungan kelas tetapi juga di lingkungan sekolah ya, karena apa, di SMP ini tidak hanya ada lingkungan kelas tetapi juga lingkungan sekolah. Jadi terdiri dari warga sekolah termasuk Bapak Ibu guru, karyawan TU. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Itu merupakan uraian materi untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dan kurang dipahami. Oke, cukup? Yakin cukup? Oke, baiklah. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan ke Bu Heni. Oke, sekian dari materi yang Bu Heni bisa sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Heni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan.